Fokus utama dari divisi Sosdikli ini apa, Pak? Mensosialisasikan kegiatan pemilu maupun kegiatan-kegiatan lain. Program unggulan dari Bapak untuk menjangkau pemilih ini seperti apa, Pak? Sosialisasi dengan pemilih pemula, pemilih rentan. Jadi pemilih rentan itu ada disabilitas, ada marginal, memilih pemimpin yang punya integritas, memilih pemimpin yang punya kapasitas. Salam demokrasi. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Senang sekali saya bisa menemani teman pemilih untuk memberikan informasi-informasi yang menarik seputar kepemiluan dan tentunya informasi menarik lainnya yang akan kita bahas di Persepsi Perbincangan Seputar Pemilu dan Demokrasi bersama saya Amalia. Mengukir demokrasi dimulai dari pemilih yang cerdas dari tingkat paling dasar. Kali ini kita akan bahas bagaimana strategi KPU dalam menjangkau pemilih di KPU Kabupaten Demak ini dari tingkat yang paling dasar. Nah, melalui pendidikan dan sosialisasi. Telah hadir bersama kita Komisioner KPU Kabupaten Demak. Beliau merupakan divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Beliau merupakan Bapak Syariful Imaduddin SS. Selamat pagi Pak Ipung. Selamat pagi Mbak. Boleh ya Pak saya panggil Pak Ipung? Oh boleh. Biar agak akrab gitu ya Pak. Oke. Apa kabar hari ini Pak Ipung? Alhamdulillah sehat Mbak Amal. Pak, Bapak ini di KPU sebagai komisioner. Divisi apa yang Bapak ampung? Saya kebetulan di KPU ini divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Jadi yang bertanggung jawab untuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat juga SDM, sumber daya manusia. Bisa dijelaskan secara singkat tugas dan fungsi fokus utama dari divisi Sosdikli ini apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Amal. Jadi Sosdikli Parmas itu yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak kepada masyarakat. Caranya bisa macam-macam, bisa melalui kegiatan, bisa melalui media sosial kita, bisa melalui kerjasama dengan stakeholder yang kira-kira bisa menularkan atau mensosialisasikan kegiatan pemilu maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak. Selama ini program unggulan dari Bapak untuk menjangkau pemilih ini seperti apa Pak? Saya kira sosialisasi ini kebetulan masuk pada program nasional ya. Artinya sosialisasi pemilih berkelanjutan. Jadi meskipun kegiatan tahapan kepemiluan ini sudah selesai, tapi kegiatan sosialisasi tidak boleh berhenti. Jadi ini mulai dari tahapan dulu maupun sekarang pasca tahapan ini kita tidak boleh berhenti. Makanya barangkali yang kita lakukan di akhir-akhir ini kan teman-teman bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Demak untuk sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Jadi bagi teman-teman sekolah, teman-teman baik pengurus OSIS maupun siswa secara langsung, itu yang menjadi sasaran kita untuk bisa menerima atau menerima masukan terkait dengan kegiatan kepemiluan tentang demokrasi, tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, ya kira-kira seputar itulah yang kita lakukan. Termasuk ini ya Pak, menjangkau disabilitas juga, kelompok marginal. Jadi tadi yang soal pemilih pemula itu salah satu segmen yang kita garap, tapi ada segmen-segmen yang lain itu termasuk pemilih rentan. Jadi pemilih rentan itu ada disabilitas, ada marginal, ada segmen-segmen yang lain yang juga kita
sah-sah. Tapi prinsipnya KPU tidak boleh istilahnya meninggalkan segmen yang ada di masyarakat Demak itu semua harus menjadi sasaran kita di kegiatan kepemiluan, sehingga nanti pemilu itu tingkat partisipasinya bisa makin hari makin bagus, dan kesadaran politik masyarakat di Demak itu makin hari juga makin bagus, yang tentunya harapan kita semua masyarakat Demak juga dapat memilih pemimpin yang baik, yang kompeten, yang berintegritas. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi itu semakin banyak pemilih yang nanti kita datang ke TPS, itu berarti tingkat keberhasilan dari divisi ini ya Pak ya. Oke, jadi ya ini sebenarnya bukan tugasnya, bukan hanya tugas divisi Sosdikli, tapi juga divisi-divisi yang lain. Tetapi tugas divisi Sosdikli untuk istilahnya memasarkan ya. Yeah. Memasarkan, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kita yang punya tugas untuk memasarkan kegiatan-kegiatan seluruh tahapan kepemiluan itu kepada masyarakat. Semua masyarakat itu tahu kegiatan yang dilakukan oleh KPU, masyarakat tahu tentang tahapan kepemiluan yang dilakukan oleh KPU, misalnya hari ini sampai di tahapan yang mana, dan itulah menjadi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat Demak, sehingga masyarakat Demak terpancing atau terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk bisa terlibat secara aktif terhadap kegiatan pemilu maupun demokrasi yang 5 tahunan itu kita laksanakan secara bersama-sama. Ada targetnya nggak Pak? Kalau soal target itu sebenarnya ya tentu ada, tetapi kegiatan sosialisasi ke masyarakat itu adalah kegiatan yang teman-teman KPU istilahnya tidak boleh lelah kita lakukan. Maka tadi di depan saya sampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi salah satu program nasional, di samping program pemeliharaan data pemilih berkelanjutan itu ada program sosialisasi pemilih berkelanjutan. Jadi kualitas demokrasi kita, kualitas pemilu kita makin hari makin baik. Bagaimana KPU saat ini mengukur tingkat partisipasi dan pemahaman pemilih di Kabupaten Demak khususnya ini Pak? Jadi kalau KPU Demak setiap kegiatan pilkada maupun pemilu itu kan ada beberapa kerjasama dengan pihak luar. Kalau kemarin pilkada itu kerjasama dengan KRIS, Center for Research and Social Studies. Jadi untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat ini seberapa banyak yang datang ke TPS, terus kedatangan mereka itu berdasarkan pada pada pilihannya itu masuk ke TPS itu berdasarkan pada apa, misalnya kan ada alasan agama atau alasan yang lain, itu yang itu menjadi salah satu tugas dari lembaga penelitian yang kita lakukan di kerjasama itu. Seperti itu ya Pak ya. Nah itu ya alhamdulillah tentu di kegiatan pemilu atau pilkada kita itu tingkat partisipasi kita naik dibandingkan pemilu sebelumnya. Di pemilu dengan sekitar 86,sekian%. Kalau sekarang Pak? Pilkada itu 74,sekian%. Artinya ya ada kenaikan. Ada kenaikan. Antara pemilu dan pilkada ya Pak ya. Itu atas berkat kerjasama seluruh penyelenggara pemilu dan seluruh masyarakat Demak untuk mensukseskan kegiatan pemilu dan pilkada. Seiring berjalannya waktu ini Pak,
apa tantangan dalam kegiatan sosialisasi ini? Kalau saya sih tidak melihat tantangannya, tapi yang kita lakukan itu upaya sosialisasi, dan kita harus terus berbenah dan inovasi atau cara berpikir kita yang selalu berkembang, penyesuaian terhadap segmen-segmen yang kita garap, itulah yang menjadi tantangan kita ya. Tapi misalnya tantangan dalam konteks sumber daya manusia, kita terus terang jumlahnya SDM-nya terbatas untuk bisa menjangkau. Jadi memang kita harus mengatur waktu, mengatur ritme supaya kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kelompok marginal yang ada di pinggir seperti di nelayan-nelayan itu termasuk bukan tantangan ya Pak ya? Kan kita harus menjangkau nih Pak, ke sana naik perahu atau gimana gitu. Iya Mbak, kalau saya itu di Demak tidak ada tantangan geografis yang menurut saya menyulitkan dibandingkan beberapa teman-teman kita di kabupaten kota yang lain misalnya. Untuk sampai ke kecamatan tertentu itu butuh waktu 3 atau 4 jam nyebrang sungai, naik gunung misalnya, dan sebagainya. Di Demak kan tidak terlalu krusial lah istilahnya. Tantangan itu masih bisa kita upayakan atau kita siasati untuk bisa sampai ke beberapa tempat yang menurut ukuran kita masih paling sulit di wilayah Kabupaten Demak. Oke. Berarti PR sekali untuk ini ya Pak ya, pendidikan pemilih yang pemula itu ya Pak, itu harus berjalan terus. Kenapa pendidikan pemilih itu sasaran kita hari-hari ini itu ke pemilih pemula ya? Kayak prioritas ya Pak itu. Jadi teman-teman pemilih pemula ini kan pikirannya masih fresh ya, harapannya nanti pada pemilu-pemilu yang akan datang bisa menjadi pemilih, dan kita harus memberikan masukan atau informasi yang memang betul-betul sesuai dengan esensinya pemilu maupun demokrasi secara baik dan benar, supaya mereka bisa menularkan meneruskan informasi atau berapa pengalaman yang kita sampaikan kepada teman-teman pemilih pemula itu. Jadi memang ya harapannya sebagai agen perubahan ya istilahnya di kita ya, agen of change gitu. Jadi agen perubahan bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk sosialisasi ini tetap berjalan lancar ya Pak, langkah apa yang diambil oleh KPU? Mungkin kerjasama atau apa gitu Pak? Jadi kita selama ini membangun kerjasama atau komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang berhubungan langsung dengan kegiatan kepemiluan, dengan teman-teman partai politik, dengan ormas, dengan OKP, dengan pemerintah daerah, dengan kelompok-kelompok disabilitas, kelompok perempuan, terus dengan teman-teman pelajar atau dengan sekolah-sekolah itu, yang saya kira itu menjadi garapan atau wilayah kita yang harus kita kerjasamakan. Jadi tetap membangun kemitraan ya Pak, sama dengan stakeholder. Jadi kemitraan itu tetap harus dibangun, karena saya kira seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Demak ini harus punya kesadaran atau frekuensi yang sama, bahwa kegiatan kepemiluan sukses dan tidaknya ini tidak hanya menjadi tugasnya KPU, Bawaslu, dan
penyelenggara pemilu yang lain, tetapi menjadi tugas kita bersama, tugas masyarakat, tugas pemerintah daerah yang juga secara bersama-sama harus mensukseskan kegiatan pemilu maupun pilkada. Pak, dari kegiatan sosialisasi ini, kira-kira indikator keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Indikator keberhasilan saya kira tentu dari kegiatan sosialisasi yang sudah kita lakukan itu ya tingkat partisipasinya naik. Memang kalau kita punya semacam harapan atau keinginan bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu tidak hanya semacam secara administratif, jadi orang atau masyarakat datang ke TPS nyoblos ya, tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang lain di setiap tahapan itu masyarakat punya kepedulian atau punya keinginan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan. Misalnya dimulai dari kegiatan coklit ya, pencocokan dan penelitian yang mau digunakan oleh KPU di daftar pemilih tetap itu, saya kira masyarakat juga boleh memberikan masukan-masukan atau informasi yang kira-kira perlu dilakukan oleh KPU maupun tidak. Misalnya kan banyak yang sudah meninggal tetapi masyarakat tidak segera lapor ke Dukcapil misalnya, ya itu bisa diinformasikan pada teman-teman petugas coklit yang mewakili KPU di masing-masing desa itu. Setelah ini Pak, apa visi dan rencana jangka panjang KPU nih Pak, khususnya KPU Kabupaten Demak ya Pak ya, untuk terus memperbarui model pembelajaran atau pendidikan pemilih ini seperti apa Pak? Jadi kalau soal model pembelajaran yang mutakhir ya, yang mutakhir tentu KPU mau tidak mau harus melakukan upaya-upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman. Jadi tentu di kegiatan kita KPU salah satunya kita ada kegiatan istilahnya yang kayak Rabu mengkaji ya. Jadi itu adalah kegiatan untuk mengkaji atau seluruh staf sekretariat dan komisioner itu punya pemikiran yang sama tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di kegiatan pemilu, itu salah satunya. Termasuk berikutnya menjalin kerjasama dengan pihak luar tadi, itu yang menjadi tugas kita berikutnya. Termasuk yang berikutnya soal teknologi. Jadi perkembangan teknologi ini kan sedemikian pesat ya, tentu teman-teman kita upgrade supaya menyesuaikan perkembangan zaman, karena masyarakat sekarang itu sudah sangat melek terhadap IT, melek terhadap informasi yang tentu KPU harus menyesuaikan untuk beberapa hal yang terkait dengan kegiatan sosialisasi. Ini terakhir ya Pak ya, kira-kira Bapak ada pesan nggak kepada teman pemilih nih, kira-kira apa untuk teman pemilih untuk biar proses kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih ini berjalan? Jadi yang pesan pada teman-teman atau masyarakat Demak secara umum, saya kira kegiatan pemilu maupun pilkada itu kan kegiatan 5 tahunan, maka keterlibatan aktif kita sebagai masyarakat dalam kegiatan kepemiluan itulah yang menjadi fondasi atau dasar bagi kita untuk memilih pemimpin yang punya integritas, memilih pemimpin yang punya kapasitas, memilih pemimpin yang punya kapabilitas. Nah, sekarang harapan kita ini yang
menjadi target di kegiatan sosialisasi ini, bagaimana masyarakat bisa memilih berdasarkan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung itu masyarakat bisa langsung memilih siapa calon pemimpinnya tanpa perantara. Jadi nggak boleh ada perantara yang mewakili. Jadi misalnya saya harus langsung mencoblos siapa yang sudah punya yang kita pikirkan untuk menjadi calon pemimpin kita. Langsung umum, jadi kita semua boleh menjadi calon pemimpin. Jadi ini karena calon pemimpin itu dewan maupun bupati apa dan sebagainya, semuanya termasuk disabilitas punya kesempatan atau punya hak yang sama untuk menjadi calon pemimpin. Bebas, rahasia tentu pilihan kita itu betul-betul rahasia, tidak boleh ada orang yang tahu. Kita bebas milih pemimpin sesuai dengan keinginan atau dengan keyakinan yang kita yakini. Terus langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi kegiatan pemilu ini, penyelenggara, peserta pemilu maupun peserta pilkada itu juga harus jujur, terbuka dengan apa yang kita lakukan. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berbau kecurangan, berbau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang kita pakai, ketentuan pemilu maupun pilkada yang kita pakai. Terus yang terakhir adil. Jadi peserta pemilu harus diperlakukan secara adil, sama, jadi punya kesempatan yang sama sebagai peserta pemilu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ipung, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast kami. Obrolannya sangat bermanfaat untuk kami dan tentunya teman pemilih nih yang mengikuti podcast kami. Sekali lagi terima kasih Pak Ipung, semoga sehat selalu. Demikian obrolan kami bersama Bapak Syariful Imaduddin, Divisi Sosdiklis Parmas. Demikian obrolan kami bersama Bapak Syariful Imaduddin, Divisi Sosdiklis Parmas dan SDM, KPU Kabupaten Demak. Pantengin terus channel KPU Kabupaten Demak, tentunya di podcast Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam demokrasi.